Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Siapapun di klan yang mempraktekkan metode pemakan jiwa akan dibunuh tanpa ampun, kata King Mu'er dengan serius. Iya, saya ingat. Tanda pemakan jiwa ini ditanam oleh pemakan jiwa. Pantas saja Kaisar Leluhur ingin kita membunuh mereka yang mempraktekkan metode ini tanpa ampun. Ternyata metode ini memang terlalu jahat, kata King Horan dengan sedikit terkejut. Saudaraku, Anda mengatakan bahwa Raja Iblis Tua memiliki warisan untuk Anda? Xiaoyan bertanya dengan bingung. Dia ingat ketika Kaisar Iblis Tua memintanya untuk mengirimkan token Iblis Darah ke klan Iblis Darah, dia tidak memiliki warisan. Saudaraku, bukankah Anda membawakan saya cincin Iblis Darah? Kaisar Iblis Tua menempelkan pikiran sucinya ke cincin Iblis Darah, dan Anda memiliki darah klan Iblis Darah, jadi Anda seharusnya bisa mendengarnya. King Horan menjelaskan pada Xiaoyan. Oh, jadi begitu. Karena Kaisar Iblis Tua secara khusus menyebutkan tanda pemakan jiwa ini, apakah dia mengatakan ada cara untuk menyelesaikannya? Xiaoyan bertanya dengan enggan. Itu tidak benar. Selain token Iblis Darah dan cincin Iblis Darah, bukankah Anda yang memiliki semua resepnya? Resep? Xiaoyan tiba-tiba teringat ketika King Horan menyebutkan resep yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Lama. Kemudian sebuah pemikiran muncul di benak Xiaoyan. Iya, tanda pemakan jiwa telah terpecahkan. Xiaoyan tiba-tiba tertawa seolah dia gila. Di malam yang sunyi, angin tiba-tiba menjadi kencang, meniup dedaunan yang berguguran dan menari-nari di langit. Mata semua orang berbinar seperti api di penggorengan. Saudaraku, bisakah Anda menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan ini? King Horan tampak gelisah, menantikan penjelasan Xiaoyan selanjutnya. Xiaoyan berhenti tertawa, kemudian dia mengangkat tangannya dan sebuah resep sederhana melayang di udara. Pada saat yang sama, Xiaoyan segera menjelaskan resep itu kata demi kata. Pil pemakan jiwa yang dapat menghilangkan tanda pemakan jiwa. Kaisar kelas 4. Sebelumnya, saya tidak tahu apa itu tanda pemakan jiwa. Jadi saya hanya melihat resep ini sekali dan menyimpannya, dan saya hampir melupakannya. Untungnya kakak tertua menyebutkan resep Kaisar Iblis Lama. Jika tidak, saya benar-benar tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Omong-omong, resep ini juga memiliki anotasi Kaisar Iblis Lama. Umumkan setelah klan Iblis di benua Kaisar Do bersatu, kata Xiaoyan pada King Horan. Pantas saja teknik ini tidak ada solusinya. Ternyata Kaisar Leluhur yang mengendalikan penawarnya, kata King Horan sambil menghela nafas dalam-dalam. Benar-benar tidak dapat menemukan apapun tanpa berusaha untuk menemukan apapun. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Jenny berdiri di belakang Xiaoyan. Aroma samarnya menyebar tertiup angin, membuat semua orang merasa bahagia. Xiaoyu sangat terkejut hingga dia menjadi gila. Jika dia tidak berkeliaran di dunia ini selama bertahun-tahun, dia mungkin sudah gila saat ini. Saya baru saja mengatakan bahwa pembohong kecil punya banyak trik, gumam King Mu'er. Hidung halusnya berkerut sehingga terlihat sangat lucu. Apakah materinya sulit? Hanya Li Salong yang menjadi orang paling tenang di ruangan itu dan bertanya. Bahan untuk ramuan ini tidak terlalu langka. Seharusnya tidak sulit untuk membelinya di pasar dengan kemampuan aliansi pedagang. Setelah Jenny membeli bahan tersebut dapat segera disempurnakan untuk leluhur, sehingga bisa menghilangkan dedikasi sebelumnya dan berubah menjadi senyuman. Tapi jangan terburu-buru, ayo minum dulu. Xiaoyu mengambil botol anggur dan meminumnya beberapa teguk sebelum tangannya yang gemetar hampir tidak stabil. Saudaraku, yakinlah sekarang. King Horan tertawa. Sekarang keinginan saya terkabul, jadi tentu saja saya bahagia. Xiaoyan yang sedang dalam suasana hati yang baik memainkan gelas anggur dan sedikit mengernyit. Melihat kerutan Anda tidak terlalu bahagia. Apakah ada hal lain yang Anda khawatirkan? King Horan bertanya. Saudaraku, apakah Anda masih ingat apa yang dikatakan klan Iblis Perang tentang leluhur mereka?
Xiaoyan bertanya. Ingat, ada apa? King Horan tidak mengerti mengapa Xiaoyan menyebut leluhur klan iblis perang saat ini. Saudaraku, bukankah menurut Anda dia juga sangat mirip dengan terkena tanda pemakan jiwa? Iya, sangat mirip. Namun kekuatannya berkurang karena penurunan kekuatan jiwa, jadi seharusnya berbeda. King Horan sedikit bingung. Mendengar perkataan King Horan, Xiaoyan menoleh ke arah Xiaoyu dan bertanya, Leluhur, setelah Anda mendapatkan tanda pemakan jiwa ini, apakah kekuatan jiwa Anda telah rusak? Tentu saja telah rusak, dan itu adalah kekuatan jiwa yang pertama yang rusak. Awalnya saya hanya merasa tidak bisa berkonsentrasi. Kemudian saya menemukan ada yang salah dengan kekuatan jiwa saya. Tetapi saya tidak dapat menemukan alasannya, dan kekuatan saya menurun dari hari ke hari. Tapi saya hanya tahu penyakit aneh ini. Setelah menerima konfirmasi Xiaoyu, Xiaoyan, dan King Horan saling memandang dan pada dasarnya memastikan bahwa leluhur klan iblis perang juga telah terkena tanda pemakan jiwa. Jadi Xiaoyan berbicara dengan lembut. Dalam jangka waktu berikutnya, saya akan menyiapkan lebih banyak pil hati ungu. Xiao Mansion juga akan meminta kakak laki-laki tertua untuk membantu menjaga saudara-saudara saya. Lagi pula Salong dan yang lainnya tidak punya banyak pengalaman. Saudaraku, sama-sama, bukankah ini juga masalah saya? King Horan meminum segelas penuh, matanya bersinar dan dia jelas masih memikirkan tentang isi dan tanda pemakan jiwa. Bagaimanapun sihir pemakan jiwa adalah teknik dari klan iblis. Sebagai kaisar dari klan iblis, King Horan tahu bahwa masalah ini sangat penting. Jadi hanya ada dari 3 kata, bunuh tanpa ampun, yang ditinggalkan oleh kaisar iblis tua. Sebelumnya, King Horan juga tidak bisa berbuat apa-apa dan dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini dan memikirkannya nanti. Tuan Muda Xiao, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal sepele. Saya di sini bersama Anda. Yenny tersenyum dan berkata, saya belum punya waktu untuk memberitahu Anda sesuatu. Saat Anda sedang menyempurnakan obatnya, itu Raja Klan Iblis Perang mengirim seseorang untuk mengirimkan buah kehidupan. Sepertinya Raja Iblis itu sangat murah hati, seolah-olah dia takut Anda akan gagal. Jadi dia sebenarnya mengirim 6 buah kehidupan. Dan saya telah menyiapkan bahan lain untuk Anda. Kecuali darah naga dan burung ponik sangat sulit ditemukan. Jadi saya hanya punya 1 set. Setelah mengatakan itu, Zenny mengeluarkan 6 buah kehidupan dan sepasang bahan pil peremajaan. Kemudian dia menyerahkannya kepada Xiaoyan. Sepertinya Raja Iblis ini menagih hutang dengan sangat cepat. Itu hanya sepasang bahan obat. Jadi saya harus berhati-hati. Jika gagal, itu akan merepotkan dan buah kehidupan akan terbuang percuma. Xiaoyan bercanda setelah meletakkan ini segala sesuatunya ke dalam cincin. Xiaoyan berkata kepada Zenny, oh, ngomong-ngomong masih ada beberapa hal yang akan mengganggu Anda. Selama ini Anda harus menyiapkan 2 set bahan obat untuk pil pemakan jiwa. Sebelumnya saya juga meminta Anda membeli inti sihir bintang 4 dalam jumlah besar, bahkan inti sihir bintang 5. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan mencurahkan semua inti sihir di dalam cincinnya dan inti sihir yang berwarna-warni dan berkilau memenuhi seluruh sudut ruangan sehingga memantulkan cahaya bulan yang redup dan mengalir dengan kehidupan yang indah. Mata indah King Mu'er sudah bersinar terang dan godaan inti monster kepada iblis langsung terungkap. Ini semua dipanen dalam ilusi, tapi itu tidak cukup. Xiaoyan menjelaskan. Karena ada juga Lang Tian, Zijing, dan Nan Erming. Mendengar ini, Zijing, Nan Erming, dan Lang Tian yang sedang minum gelas anggur yang terangkat berhenti di udara pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga memandang Xiaoyan, menghadapi perasaan yang lebih dekat dari saudara mereka sendiri. Tenggorokan mereka menjadi tersekat, seolah-olah isi dalam cangkir sepertinya berbobot 1000 jin, dan mereka tidak bisa bergerak lagi. Alis Zenny yang awalnya sedikit bingung akhirnya mengendur karena tidak heran Xiaoyan tidak cukup dengan begitu banyak inti sihir. Apakah dananya oke? Xiaoyan bertanya dengan sedikit cemas. Jangan khawatir, dengan bagian aliansi bisnis, pendanaan tidak menjadi masalah.
apalagi inti sihir bintang 4 dan 5, bahkan inti sihir bintang 6 dan 7 pun tidak menjadi masalah. Meskipun inti sihir bintang 4 tidak masalah dan Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda mau, karena harganya sangat murah. Tapi inti sihir bintang 5, saya khawatir tidak banyak yang bisa kita beli. Mendengar kata-kata Jenny, Xiaoyan mengangguk lega, tapi untuk sementara, Xiaoyu di samping hampir jatuh dari kursi. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Inti sihir bintang 5 sudah bernilai banyak uang, tapi Xiaoyan ingin membelinya dalam jumlah besar. Dan dia khawatir tidak akan cukup uang untuk membelinya. Jadi berapa banyak yang ingin dia beli? Berapa banyak kekayaan yang dimiliki orang ini? Untungnya anak ini berasal dari klan Xiao saya. Xiaoyu diam-diam senang, tapi dia tidak bertanya lagi. Lambat laun dia menjadi mati rasa seperti orang lain. Setelah terlalu sering melihat kejutan dari Xiaoyan. Kalau begitu, terima kasih atas kerja keras Anda, saudari, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Kenapa Anda begitu sopan pada saya? Jenny bergerak pelan dan tiba-tiba berbisik saat dia melewati Xiaoyan. Dia mengembuskan nafas seperti bunga yang membuat tulang Xuan segera melunak setengahnya. Saya akan menyempurnakan pil hati ungu selama periode ini. Tolong bagi inti sihir ini di antara kalian. Xiaoyan menunjuk ke inti sihir yang ditumpuk di sudut ruangan dan berkata kepada Ziying, Nan Erming dan Lang Tian. Saya hanya ingin berkata, Ziying lebih membutuhkannya daripada saya, dan saya ingin membantu Tuan Muda Xiao memperbaiki pengobatan. Jadi saya tidak perlu dipromosikan lebih banyak lagi. Kalian berdua dapat membaginya. Nan Erming bersandar di kursinya dan langsung memilih untuk abstain. Saya mengikuti saja apa yang dikatakan Nan Erming. Jika tidak, Nan Erming akan merasa dirugikan dulu, kata Ziying dengan sangat masuk akal. Jika Anda keluhan, mereka akan melepaskan saya lain kali. Saya hanya akan selangkah lebih lambat, kata Nan Erming sambil tersenyum. Nan Erming, terima kasih. Lang Tian dan Ziying tidak menolak dan menyimpan inti sihir di sudut ruangan. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Bagaimanapun selama ada dukungan kekayaan yang cukup, sangatlah mudah bagi iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sehingga Le Salong, Xiaozan, Feng Feng, dan Yan Yi sangat cemburu. Mereka hanya berharap mereka berasal dari klan iblis. Pembohong kecil, kenapa Anda tidak berbagi tanggung jawab dengan saya? King Mu'er mencibir dengan mulut kecilnya yang imut. Mu'er, jangan membuat masalah, teriak King Horan dengan kilatan kemarahan di wajahnya. Mu'er, Anda tidak perlu keluar berbelanja dan berpetualangan untuk saat ini. Tentu saja Anda harus mengurus orang lain terlebih dahulu. Setelah Jenny membeli inti sihir, bagian Anda pasti akan diberikan. Xiaoyan berkata sambil tersenyum pahit. Kalau begitu, Anda tidak memasukkan saya sekarang. Suara King Mu'er menjadi jauh lebih rendah. Setelah King Horan berbicara, tapi dia masih sedikit marah. Wajah kecilnya penuh dengan keluhan dan semua orang tampak menyedihkan. Faktanya, sekarang klan iblis darah telah berpartisipasi dalam pemurnian pil ki darah. Kekayaan mereka jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi seharusnya King Mu'er tidak peduli dengan inti iblis. Tapi yang dia inginkan adalah Xiaoyan memberikannya. Melihat ini, Jenny tidak bisa memahami pikiran King Mu'er. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, berjalan dan menepuk keningnya dengan menyalahkan diri sendiri. Saya ingat Tuan Muda Xiao telah memberitahu saya sebelumnya. Setelah keluar dari ilusi, saya harus membantu saudara Mu'er menyiapkan beberapa inti sihir. Dan saya lupa tentang ini. Benarkah? Apakah pembohong kecil itu benar-benar mengatakan itu? King Mu'er menoleh untuk melihat Xiaoyan, bahkan wajahnya penuh emosi. Pada saat ini mata Xiaoyan dipenuhi kebingungan. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi terhenti oleh tatapan dari Jenny. Jadi Xiaoyan tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Ya, Anda ternyata masih memiliki hati nurani terhadap saya, jadi saya tidak akan mengejarnya kali ini. King Mu'er tersenyum manis. Bukankah ekspresi Tuan Xiao terlalu dipaksakan? Xiaozan berbisik pada Feng Feng. Setiap orang memahami bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya.
Hanya King Mu'er yang mendapat penegasan dari kekasihnya dan dia sudah mengabaikan semuanya. Suyen diam-diam menyeka keringat dingin dengan tangannya. Adapun kandidat yang akan meminum pil hati ungu, kalian semua harus mencarinya satu persatu dan Lei Salong akan bertanggung jawab penuh. Suyen kembali sadar dan memperingatkan. Tuan Muda Xiu, yakinlah kami pasti akan memenuhi kepercayaan besar Anda. Lei Salong dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Keesokan paginya ketika sinar matahari pertama menyinari tanah melalui hutan subur di Xiu Mansion, Suyen sudah bangun dan berjalan menuju RT ruang alkimia. Lei Salong dan yang lainnya sudah mulai mempersiapkan calon kekuatan baru klan Xiu, jadi pemurnian pil hati ungu harus ditingkatkan, dan Suyen secara alami tidak akan menunda. Sedangkan untuk obat mujarab pemakan jiwa itu hanya obat mujarab kelas 4. Setelah Jenny membeli banyak akan sangat mudah baginya untuk memperbaikinya. Sedangkan untuk pil peremajaan yang hanya memiliki satu set bahan obat, Suyen yakin dengan keterampilan alkimia dan kekuatan jiwanya saat ini, jadi tidak akan ada masalah untuk berhasil di dalam pemurniannya. Pada saat ini, Long Yi mengikuti Suyen ke ruang alkimia. Saat pintunya tertutup rapat, keduanya pergi ke retret pemurni obat yang panjang. Jenny perlu menangani banyak masalah sepele antara aliansi pedagang dan Xiu Mansion, dan Lei Salong mencari kandidat yang cocok. Pada saat ini, Feng Feng, Xiu Zhan, dan Nan Erming sedang berbaring di pagar pavilion kecil di taman Xiu Mansion dan bermain dengan cangkir teh di tangan mereka. Angin sejuk bertiup melewati pavilion dari waktu ke waktu, menghilangkan kehangatan di dalam cangkir, meninggalkan sentuhan kesepian. Salong membawa Yang Yi untuk mencari kandidat. Kaisar Iblis dan Nona Mu'er juga sibuk menyelidiki tanda pemakan jiwa. Sayangnya kita adalah satu-satunya di Xiu Mansion yang besar ini yang menganggur. Sosok yang bergoyang di taman dan terlihat sedikit membosankan. Saya juga ingin mencari kandidat, tetapi saya benar-benar tidak bisa memikirkan kandidat yang cocok. Nan Erming menatap kosong ke tepi kecil cangkir teh berwarna biru dan putih dan berkata, "Saya sudah terbiasa dengan hari-hari menjilat darah dari pisau dan berkelahi setiap hari, dan saya benar-benar tidak terbiasa dengan waktu senggang yang tiba-tiba ini." Su Zhan mengeluh. "Mengapa kita tidak jalan-jalan? Saya benar-benar tidak tahan dengan hari-hari santai ini." Su Zhan menatap kedua orang itu dengan mata bertanya-tanya. "Sebaiknya saya pergi berlatih, jika tidak saya akan ditangkap oleh mereka." Feng Feng melihat ke arah mundurnya Zijing dan Lang Tian, dan dia merasa kompetitif. "Anda baru saja keluar dari ilusi dan ingin pergi berlatih, apakah Anda tidak lelah?" Nan Erming meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak memiliki wajah cantik Anda yang membuat semua wanita iri, dan saya tidak ingin pergi bersama Anda, jadi sebaiknya saya berlatih," kata Feng Feng sambil tersenyum. "Saya tidak takut, saya berkulit tebal." Su Zhan melihat Feng Feng tidak berniat keluar dan takut Nan Erming tidak akan menemaninya, jadi dia segera menempel pada Nan Erming. "Bukan salah saya kalau saya tampan," kata Nan Erming sambil tersenyum masam. "Tapi itu salah Anda untuk pergi bersama dan menyerang kami." Feng Feng berdiri dan tertawa. "Saya akan berlatih dan Anda bisa bermain." Mendengar itu, Nan Erming memandang pohon willow merah muda di taman sambil perlahan menyesap teh, dan dia merasa sangat nyaman. Su Zhan ceria tapi tidak bisa duduk diam. Dia berjalan mondar-mandir di pavilion menghalangi pandangan Nan Erming dari waktu ke waktu. Jadi Nan Erming sedikit mengernyit. "Saya bilang Anda tidak bisa diam." Wajah Nan Erming tampak sedikit tidak sabar. "Saya bilang Anda laki-laki dan tidak seperti wanita, jadi ikutlah dengan saya jalan-jalan." Su Zhan tidak tahan lagi, jadi dia meraih lengan Nan Erming dan menariknya keluar. Melihat ekspresi Su Zhan yang hampir memohon, Nan Erming ragu-ragu sejenak, menyentuh hidungnya dan mengangguk. Distrik Iblis Kota Jushi adalah lokasi utama yang sangat makmur, dengan kereta dan kuda di jalan,
serta arus orang yang terus-menerus keluar masuk dari berbagai toko berjejer di kedua sisi jalan, dengan rangkaian produk yang mempesona. Pada saat ini, keduanya melihat sekeliling dan berjalan tanpa tujuan. Daripada berjalan tanpa tujuan, bagaimana kalau kita berdua pergi berbelanja? Suzanne memandang Nan Erming yang acuh tak acuh pada segalanya dan tidak bisa menahan untuk tidak bergumam. Itu bukan ide buruk. Nan Erming memandang Suzanne dengan penuh pengertian. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah lelang dan melihat-lihat? Saran Suzanne. Kenapa pergi ke sana? Apakah Anda mampu membelinya? Nan Erming mendengus dingin. Kalau begitu, pergi ke pasar Taubo dan lihat. Mungkin akan ada yang kejutan. Kata Suzanne. Apakah menurut Anda kita berdua adalah orang baik yang mengetahui barang bagus? Jika tidak, kita akan tertipu. Kalau begitu, kita kemana harus pergi? Suzanne sangat tertekan karena Nan Erming mengatakan semuanya dan berkeliaran seperti ini sepertinya lebih membosankan daripada minum teh di rumah. Tapi dia benar-benar tidak tahu kemana harus pergi. Bagaimana saya tahu? Andalah yang mengajak saya pergi berbelanja. Saya hanya ingin keluar dan bersantai. Sekarang saya sudah santai. Ayo kembali. Dan terus menatap bunga-bunga itu dan tanaman. Ekspresi Suzanne tampak pahit di wajahnya. Ini lebih baik daripada berkeliaran di sekitar sini. Ketika keduanya berhenti bertengkar, mereka menemukan bahwa mereka telah meninggalkan pusat kota dan masuki sebuah gang kecil. Gang itu sepi dan temboknya rusak dan bahan sedikit compang-camping. Itu benar-benar berlawanan dengan pemandangan yang semarak tadi. Setiap pintu ditutup dan hanya ada satu toko kecil yang berjuang untuk menopang hal-hal aneh di atas meja tua. Dan ada tirai tua yang tergantung di atasnya yang sudah memudar menjadi sedikit abu-abu. Meskipun toko kecil yang biasa-biasa saja seharusnya tidak menarik perhatian mereka berdua, tetapi sekarang ada seorang wanita berbaju merah yang berdiri di depan toko yang menarik perhatian mereka. Wanita itu masih sangat muda dan tidak sekuat Kaisar Do Bintang 3. Rambut panjangnya disampirkan dengan santai di punggungnya. Meski penampilannya kurang cantik, namun kulitnya lebih bagus dan dia memiliki temperamen khusus yang membuat orang merasa ramah. Dia berdiri di sana seperti awan merah yang mengambang. Pakaian yang dikenakan wanita itu masih baru, sangat kontras dengan toko kecil yang membobrok. Tangan gioknya dengan ringan mengambil barang-barang di atas meja, bahkan gerakannya sangat alami dan santai, sehingga tidak terasa canggung semua. Dan yang berdiri di belakang wanita itu adalah dua pria parubaya yang tampak seperti tahap awal Kaisar pertarungan bintang 5. Mereka memiliki ekspresi acuh tak acuh dan menjaga gadis itu dengan ketat. Meskipun hanya ada seorang lelaki tua kecil di toko kecil itu, dengan wajah pucat dan janggut tipis, dia menatap gadis itu dengan sepasang mata segitiga berbalik. Tapi sudut matanya melirik ke belakang gadis itu dari waktu ke waktu, seolah-olah dia terlihat sedikit takut. Ini bukan tempat yang seharusnya didatangi gadis ini. Kejutan melintas di wajah Suzanne. Tak jauh dari situ ada pemandangan ramai dengan segala macam barang. Tapi kenapa gadis ini muncul di gang bobrok ini? Jadi hal ini membuat Suzanne sangat bingung. Mungkin dia suka mencari perdamaian dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Nan Erming tersenyum tipis. Namun, untuk dapat memiliki dua kaisar petarung bintang 5 sebagai pengawal, identitas gadis ini tidaklah sederhana. Dan mereka sepertinya orang-orang dari klan monster. Nan Erming sangat perhatian. Dia benar-benar memperhatikan lapisan sisik kecil di bawah dahi beberapa orang dari jauh. Tapi saya belum pernah melihat klan monster mengenakan pakaian seperti itu. Jadi seharusnya bukan dari kekuatan yang sederhana. Sementara keduanya menebak-nebak, gadis berbaju merah mengambil setengah dari liontin giok dari meja dan melihatnya dengan hati-hati. Kemudian dia segera menyinarinya ke sinar matahari. Dan di bawah sinar matahari, liontin giok tampak memiliki bunga ungu berkabut yang mengalir, sehingga membuat orang merasa kabur. Kemudian gadis berbaju merah berhenti pada setengah liontin giok ini dan mengamatinya dengan hati-hati. Sehingga lelaki tua kecil itu memandang ke arah gadis itu dan kemudian ke penjaga di belakang gadis itu.
Matanya berkedip. Gadis muda memiliki penglihatan yang sangat bagus. Sekilas Anda bisa memilih barang-barang terbaik di toko saya. Saat dia berbicara, matanya menyapu pakaian sutra yang sangat mahal di tubuh gadis itu tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat sekeliling dan berhenti sejenak pada Xiao Zhan dan Nan Erming yang tampak khawatir. Ayo pergi. Xiao Zhan menarik Nan Erming ke depan dan berkelok ke persimpangan jalan. Ada yang salah dengan orang itu. Nan Erming mengurutkan kening, tapi tidak banyak bicara. Ya, menurut saya juga begitu. Jadi kenapa kita tidak melihatnya? Xiao Zhan menjadi penasaran. Apa yang bisa dilihat? Lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak, kata Nan Erming sambil menyipitkan alisnya. Namun Xiao Zhan terlalu penasaran, jadi dia memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Dan Nan Erming ditarik ke sudut tersembunyi atap oleh Xiao Zhan. Dia menahan nafas dan diam-diam melihat ke arah toko kecil. Saat melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, lelaki tua kecil itu bertanya dengan santai. Anda berpakaian sangat unik dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah ini pertama kalinya Anda di kota Jushi? Iya, ini pertama kalinya saya ke sini. Gadis berpakaian itu sepertinya tidak punya rencana apapun. Dia menjawab dengan santai sambil menghargai Liontin Gyo itu. Setelah gadis berbaju merah melihat Liontin Gyo ke cahaya, dia memutar matanya dan berpikir sejenak, kemudian memegang Liontin Gyo di tangannya. Setelah menggosoknya, hatinya bergerak sedikit dan dia diam-diam mengirimkan jejak semangat juang ke dalamnya. Tiba-tiba Liontin Gyo itu sedikit bergetar di tangan gadis itu sebelum kembali tenang. Tapi getaran kecil ini menyebabkan gelombang besar di hati gadis berbaju merah. Karena ketika Liontin Gyo itu bergetar, dia merasakan kekuatan darah di tubuhnya sedikit melemah. Dan dia sepertinya sedikit takut dengan gemetarannya nafas Liontin Gyo itu. Setelah merasakan garis keturunannya yang mulia, gadis berbaju merah sangat bersemangat di dalam. Tapi dia tetap tenang di luar, masih begitu anggun dan tenang. Tapi Nan Erming masih bisa merasakan kegembiraan di hatinya dari sedikit gemetar di tangan Gyo-nya. Tentukan harganya. Gadis berbaju merah itu tersenyum ringan dengan lesung pipit yang lucu di wajahnya dan dia tampak sedikit tidak sabar. Sejujurnya saya sangat enggan untuk menjualnya. Ini adalah peluang yang sangat besar. Sayangnya saya harus mempersiapkan kesengsaraan Kaisar Bintang 5. Apakah Anda akan menjualnya atau tidak? Gadis berbaju merah itu mengedipkan bulu matanya yang panjang dan berpura-pura. Lupakan saja kalau Anda tidak menjualnya. Jual, tentu saja dijual. Bagaimana mungkin saya tidak menjual ketika saya membuka usaha? Orang tua itu menjawab dengan cepat. Seiring bertambahnya usia, saya sedikit tertele-tele, jadi saya harap Anda tidak tersinggung. Katakan saja pada saya jika Anda ingin menjualnya. Berapa harganya? Kata gadis berbaju merah sangat lugas. Orang tua kecil itu mengulurkan 5 jarinya dan melambaikannya di depan beberapa orang. 500.000? Gadis itu terkejut saat mengetahui harganya. Iya, 500.000 juta. Nona, ini sudah sangat murah. Peluang adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau Anda tidak ingin menginginkannya. Anda baru saja mengatakannya, jadi tidak perlu mengulanginya. Melihat lelaki tua kecil itu hendak mengoceh lagi, gadis berbaju merah menyela dengan cepat. Tapi diam-diam dia bahagia di dalam hatinya. Dia terus bertanya tanpa ekspresi. Apakah ini tidak bisa kurang dari 500.000 juta? Ya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan tidak semua orang bisa menemuinya. Jadi Anda benar-benar beruntung. Orang tua itu terus berbicara. Lupakan saja dan Anda bisa menyimpannya sendiri. Lagi pula itu hanya setengah bagian. Sambil berbicara dia menyebitkan noaslisnya. Nona jangan khawatir. Walaupun Liontin Gyo ini hanya setengahnya, itu berarti Anda sudah memiliki setengah kesempatan kan? Baiklah. Saya akan memberi Anda diskon 20% dan harga 400.000 itu sudah harga terendah. Jadi tidak bisa kurang lagi. Orang tua kecil itu berkata dengan cepat. Ini bukan soal harga. Apa gunanya setengah Liontin Gyo, di mana saya bisa menemukan separuh lainnya?
Sambil memegang setengah liontin giok, gadis berbaju merah itu tampak sedikit frustasi. Ternyata gadis ini tidak menawar, dia hanya mengira liontin giok ini lengkap. Memikirkan hal ini, orang tua kecil itu tertawa 2 kali, kemudian merendahkan suaranya dan berkata, "Nona, apakah Anda ingin membeli 1 potong utuh? Sejujurnya, liontin giok ini diperoleh saya dan seorang teman selama petualangan. Tapi karena kekuatan saya sudah cukup rendah, saya benar-benar tidak berani mengambil resiko dengan mudah. Jadi saya membagi liontin giok ini menjadi 2 bagian, dan bagian lain berada di tangan teman saya. Jika Anda berniat membelinya dengan harga bagus, dia pasti akan menjualnya untuk mempersiapkan kesengsaraan Kaisar Bintang 5. Kalau begitu, mintalah teman Anda untuk membawakan setengahnya lagi, dan saya akan membelinya sekaligus, sehingga kita bisa menyelesaikan harganya." Saat gadis berbaju merah mendengar bahwa teman orang tua ini memiliki separuh lainnya, hatinya baru saja mendingin, tiba-tiba menghangat lagi. Melihat gadis berbaju merah sama sekali tidak peduli dengan harga, lelaki tua kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeser tenggorokannya beberapa kali, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, bagaimana kalau Anda membeli setengah bagian pertama lebih dulu, dan kemudian saya akan mengajak wanita itu untuk membelinya dari teman saya." "Anda masih ingin saya pergi ke rumah teman Anda dengan Anda? Mengapa Anda tidak memintanya untuk datang saja ke sini dengan separuh liontin giok lainnya? Dan saya akan menunggu di sini saja. Mungkinkah Anda hanya punya separuhnya dan ingin berbohong pada saya?" Wajah gadis berbaju merah itu menjadi gelap dengan ekspresi tidak percaya. Ketika gadis berbaju merah mengatakan ini, kilatan cahaya melintas di mata lelaki tua kecil itu, tetapi ekspresinya tampak sangat sulit, seolah-olah dia sedang berjuang secara internal. Setelah beberapa lama, orang tua itu berkata, "Nona, beraninya saya berbohong pada Anda. Hanya saja teman saya ini memiliki temperamen yang sangat aneh dan sangat keras kepala. Saat saya berdiskusi tentang menjual liontin giok ini dengannya, saya butuh lebih dari sekedar setengah bulan untuk membujuknya. Akhirnya dia setuju, tapi juga mengajukan syarat, yaitu dia hanya akan menjualnya kepada seseorang yang ditakdirkan untuknya." Pada saat ini, gadis berbaju merah itu ragu-ragu. Setelah beberapa saat berpikir, gadis berbaju merah yang pada awalnya sedikit skeptis, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua kecil itu, dia menjadi sedikit lebih yakin. Tapi dia juga sedikit cemas, karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan agar dia bisa menarik perhatian teman lelaki tua itu. "Apa yang harus saya lakukan?" Gadis berbaju merah mulai khawatir karena tidak bisa membeli liontin giok lengkap. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Di mana teman Anda tinggal sekarang?" "Kita hanya membutuhkan waktu sebatang dupa untuk sampai di sana," kata pria itu dengan ekspresi serius. "Karena hanya di luar kota dan jaraknya tidak jauh dari sini. Lalu mengapa Anda tidak memanggilnya dan mari kita bergerakang di sini?" tanya gadis berbaju merah. "Nona, Anda tidak tahu apa-apa. Teman saya ini pernah dihina di depan umum di kota ini sebelumnya, dan dia tidak mampu menahan perasaannya. Jadi dia hidup dalam pengasingan di luar kota. Dia juga bersumpah, sumpah beracun, dan tidak akan pernah pergi sampai dia membalas dendam pada hari itu. Jadi dia tidak bisa pergi ke kota ini. Jika tidak, dia sudah menjual setengah dari liontin giok itu sejak lama." Mata lelaki tua kecil itu menjadi basah ketika dia menyebutkan kisah sedih temannya. "Saya sudah mengatakan yang sebenarnya tentang alasannya. Apakah Anda ingin pergi ke tempat teman saya untuk menemuinya atau tidak? Terserah Nona untuk menentukan keberuntungan Anda." "Nona, ini tidak baik." Sosok yang berdiri di belakang gadis berbaju merah buru-buru mencoba mencegahnya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Mini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.